Kita bertemu kembali dalam rangkaian khotbah di bukit. Dan kali ini kita akan belajar tentang doa dan puasa. Baru-baru ini putri dari Bu Helen dan Pak Alan mengunjungi mereka. Mereka tidak melihatnya selama beberapa bulan karena pandemi. Selama beberapa hari, putrinya itu berada bersama keduanya. Mereka menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Dan pada beberapa waktu mereka berbicara tentang hal yang umum, mengobrol, membicarakan tentang apa yang telah mereka lakukan, bagaimana mereka mengatasi pembatasan yang ada karena COVID dan keamanan dalam COVID, situasi kerja, dan apa yang mereka masing-masing ingin lakukan dalam waktu dekat. Mereka juga meluangkan waktu untuk mengajukan pertanyaan spesifik yang diperlukan jawabannya tentang bagaimana melakukan hal-hal tertentu dan di mana menemukan hal-hal tertentu. Hal terakhir ini, yaitu di mana menemukan hal-hal tertentu, benar-benar mengingatkan Bu Helen tentang saat dia berbelanja. Nah, kita dapat berbelanja dengan berbagai cara. Kebanyakan, yaitu khususnya bagi Bu Helen, ada dua cara berbeda untuk berbelanja. Dia selalu menulis daftar dan dia punya dua daftar. Itu tergantung apa yang Bu Helen inginkan dan daftar apa yang ia taruh di dalamnya. Untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang hanya dapat dibeli di supermarket, dia tulis di satu daftar. Dan hal-hal yang juga dia inginkan tetapi tidak mendesak, dia tulis juga tapi di daftar yang lain. Satu menulis daftar atau merupakan daftar supermarket sesuai dengan urutan. Bahkan bagaimana lorong diatur di supermarket yang dia kunjungi sehingga ia bisa langsung mendapatkannya. Daftar lainnya lebih diperuntukkan ketika ia punya waktu atau kesempatan untuk melihat toko lebih jauh. Seringkali Bu Helen tidak tahu di mana dia akan menemukan jawaban terbaik untuk kebutuhannya. Terutama kebutuhan yang diinginkan atau mau dibelinya selain daripada kebutuhan sehari-hari. Misalnya sepotong pakaian atau sepatu dan lain-lain. Karena barang-barang ini bukan kebutuhan dasarnya dan dia berbelanja dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan ketika dia membutuhkan hal-hal yang begitu penting, kebutuhan dasarnya di supermarket. Perbedaannya adalah saat dia melihat semua jenis toko di luar dari kebutuhan utamanya itu. Yaitu ia tidak yakin di mana ia akan menemukan apa yang dirinya inginkan. Jadi sangat berbeda ketika dia mau mencari berhubungan dengan kebutuhan sehari-harinya. Beberapa orang mengatakan doa seperti daftar belanja. Apakah demikian juga bagi saudara sekalian? Bagi Anda? Jika demikian, seperti apa jenis daftar belanja itu? Apakah lebih seperti waktu ketika Bu Helen duduk bersama putrinya dan menghabiskan waktu yang selama ini kurang untuk mereka bersama-sama, namun juga saat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang khusus? Atau apakah seperti daftar kebutuhan yang sudah persis kita ketahui atau yang kita tidak ketahui secara baik? Hal ini persis seperti maksud khotbah hari ini, yaitu tentang doa. Namun sebelum kita melanjutkan lebih lanjut, kita akan berdoa dan mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam karunia-Mu kami mengaku bahwa kami membutuhkan Engkau. Dan kami bersyukur kami boleh belajar dari doa pada saat ini
Pimpin kami Tuhan untuk melihat doa ini. Untuk kami ya Tuhan betul-betul memiliki hati yang berdoa. Dan terutama saat ini kami mendengar Bu Helen di pergelangannya yang sedang retak atau patah. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan buat dia. Dan inilah bagian doa kami, di mana kami ya Tuhan akan belajar tentang doa yang diajarkan oleh-Mu, yaitu doa Bapa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Doa memiliki tipe yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Dan doa Bapa kami dalam ayat-ayat yang kita baca dalam tata ibadah hari ini hanyalah contoh doa. Contoh yang bisa dikatakan sebagai format atau pola yang diikuti. Walau bukan satu-satunya doa yang harus selalu sama untuk diikuti. Tetapi apa yang Yesus katakan sebelum dia menunjukkan kepada kita pola atau format doa ini adalah, pertama, dia tidak mengatakan jika Anda berdoa. Dia mengatakan ketika, when you pray. Ketika Anda berdoa, dalam ayat 5. Menunjukkan kepada kita bahwa doa adalah bagian integral, menyatu dari hidup kita sebagai anak-anak kerajaan surga. Menjaga hubungan kita dengan Dia tetap hidup dan aktif. Kedua, dia berkata untuk kita jangan pamer. Masih di ayat yang kelima, berdoa hanya antara Tuhan dan Anda. Yang lain tidak perlu tahu apakah kita sedang berdoa atau kapan kita berdoa. Orang lain tidak perlu tahu apa yang kita katakan kepada Tuhan. Biarkan ini menjadi hubungan pribadi yang rahasia. Sesuatu yang khusus. Ketiga, Yesus berkata, singkirkan gangguan. Secara tidak langsung kita bisa melihat di ayat yang ke-6. Biarlah ini menjadi percakapan pribadi yang berharga, karena itu hanya antara Tuhan dan Anda. Biarlah itu menjadi tempat Anda dapat mengatakan apa yang sebenarnya Anda dan saya rasakan, karena kita tahu bahwa kita akan tetap dikasihi dan disayangi. Lakukan itu semua dengan sikap hormat, seperti berbicara dengan orang yang Anda hormati, yang kita hormati. Berbicara secara pribadi dengan teman terdekat Anda dan saya. Lalu dalam ayat 5-8, kita juga melihat bahwa kita melakukannya atau berdoa seperti yang Yesus sarankan. Dan kita ketika melakukannya ada dua janji, di mana Tuhan akan membalas kita karena melakukannya dengan caranya. Cara ini. Di ayat 6. Artinya jika kita berbicara kepada Tuhan dengan tenang, secara pribadi dan hormat, maka Tuhan akan membalasnya kepada kita. Yesus juga meyakinkan kita bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang kita butuhkan. Dan hanya menunggu kita untuk memintanya. Untuk berbicara kepadanya tentang kebutuhan kita dan bagaimana perasaan kita. Meskipun doa Bapa kami hanyalah contoh yang Yesus berikan kepada kita, semua doa itu seperti pola makan. Pola makan yaitu maksudnya cara kita melakukannya. Kita tidak selalu harus mengikuti cara ini, tetapi kita merasa lebih baik saat melakukannya. Seperti setelah kita makan makanan yang benar, demikianlah doa itu. Yang bagi kita dan bagi saya memberi kita semua format doa seperti pola makan itu untuk diikuti.
Karena itu pertama-tama yang perlu dicatat adalah dalam pola ini, yaitu mari kita memfokuskannya pada Tuhan. Huruf kunci pertama yaitu A, adorations, adorasi atau pengagungan. Hal ini mengingat dengan siapa kita berbicara dan menanyakan sesuatu. Ini adalah Bapa surgawi kita. Bapa dari semua ciptaan yang sangat mengasihi saya dan Anda. Dia mengutus putra satu-satunya untuk mati agar Anda dan saya dapat memiliki hidup yang kekal. Dialah yang memimpin dan membimbing kita, memberkati kita dan ingin kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Dia adalah pribadi yang telah memberi kita begitu banyak dan bahkan ketika kita mengabaikannya atau tidak taat padanya, Dia masih dengan sabar mendengarkan kita. Dialah yang memiliki ternak di ribuan bukit, kekayaan di setiap tambang, dan ingin kita berbagi di dalamnya. Dia adalah satu-satunya yang dapat mengubah kita menjadi lebih seperti Dia. Dia tahu apa yang Anda inginkan bahkan sebelum Anda memintanya. Ayat 8. Lihat karakternya, kasih, kebaikan, kemurahan, belas kasihan, dan keadilan di dalam Dia. Itu adalah dengan siapa Anda berbicara. Jadi adalah baik untuk memulai berbicara kepadanya dengan mengingat itu dan menyembahnya. Adorations, pengagungan. Yang kedua adalah confession, C. Sebuah pengakuan. Setelah kita memikirkan tentang siapa kita berbicara, kita perlu memikirkan di mana kita berdiri dalam hubungan dengannya. Kita adalah orang berdosa dan Tuhan tidak bisa hidup di mana ada dosa. Jadi jika Anda ingin berbicara dengannya dan memiliki hubungan dengannya, Anda perlu memastikan tidak ada dosa yang menghentikan Dia untuk berbicara dengan Anda. Kita perlu melihat dosa kita. Jangan hanya berpikir bahwa kita adalah orang baik dan melakukan hal-hal seperti orang Kristen yang baik. Jadi kita baik-baik saja. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-9 berbunyi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat kita mengakuinya, maka itu membuka jalan bagi Tuhan untuk memiliki hubungan dengan kita lagi. Saat kita dibersihkan dari dosa, kita bebas berada di hadirat Tuhan. Sungguh luar biasa. Lalu, huruf yang berikut, yang ketiga adalah T, thanksgiving. Ucapan syukur. Dan bukan untuk sesuatu yang hanya sekedar berterima kasih kepadanya, sebagaimana umumnya dilakukan oleh banyak orang. Di sini kita tetap menjaga fokus pada Tuhan. Berterima kasih kepadanya karena Ia telah mengampuni kita. Mengirimkan putra satu-satunya untuk mati bagi kita dan semua berkat lain yang telah Dia berikan kepada kita. Inilah saatnya kita fokus pada apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Ketika kita melihat apa yang Tuhan lakukan untuk kita di masa lalu, sekarang, dan janjinya untuk masa depan, kita tidak bisa tidak berterima kasih kepadanya. Jadi saat kita berdoa, marilah kita fokus pada Tuhan itu. Di mana kita berada dalam hubungan dengannya dan apa yang telah Dia lakukan, sedang lakukan, dan akan lakukan untuk kita. Semuanya dalam perspektif yang benar. Tidak ada masalah kecil yang masih dapat menjadi masalah besar di benak atau di pikiran kita.
Barulah kemudian kita dapat meminta kepada Tuhan untuk apa yang kita butuhkan. Dan di sini setelah tadi A, C, T, adorations, confession, thanksgiving, kemudian adalah supplication, permohonan. Ingat, kita telah membaca bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan kita sebelum kita meminta. Jadi mengapa kita perlu meminta? Itu pertanyaannya. Mengapa Tuhan tidak langsung menyediakan semua kebutuhan kita? Jawabannya adalah Tuhan tidak akan memaksa siapapun untuk melakukan apa yang seseorang tidak ingin lakukan. Dia tidak akan memaksa kita untuk menerima sesuatu yang kita mungkin tidak mau. Juga saya percaya bahwa Tuhan ingin saya memahami dan mengenali kebutuhan saya sendiri. Begitu juga dengan Anda semua. Tuhan berjanji dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Janganlah kita ragu. Tuhan akan memberi kita semua yang kita butuhkan. Terkadang kita tidak tahu harus berkata apa saat kita berdoa. Atau mungkin kita merasa tidak cukup baik untuk didengarkan oleh Tuhan. Biarkan saya meyakinkan Anda bahwa itu salah. Tuhan ingin kita berbicara dengannya. Kita memiliki janji ini di dalam Roma 8 ayat 26. Disebutkan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Ketika kita tidak dapat mengungkapkan pikiran kita sendiri, Roh akan melakukannya untuk kita. Jadi janganlah kita berhenti berdoa ketika kita tidak tahu harus berkata apa-apa. Klaimlah janji Tuhan ini. Tuhan tahu bagaimana perasaan Anda. Apa yang ada di hati Anda, di hati saya. Dia membantu kita belajar bagaimana berbicara kepadanya. Dengan cara yang benar. Roh kita kepada Rohnya, Roh Kudus. Menggunakan bahasa yang tepat, dengan fokus yang benar dan sikap yang benar. Jadi gunakan doa Bapa kami kapanpun Anda perlu berdoa. Gunakan Mazmur. Kitab Mazmur jika perlu. Meskipun banyak orang mulai bertanya kepada Tuhan, mengapa sesuatu yang buruk terjadi misalnya. Tapi mereka akan selalu, atau hal itu akan selalu berakhir dengan hidup yang memfokuskan pada Tuhan. Dan menyadari bahwa Tuhan memegang kendali dan Tuhan memiliki jawaban dan rencana untuk diri kita masing-masing. Mari kita juga yakin bahwa Tuhan mendengarkan kita. Dia mendengarkan apa yang kita katakan dalam memuja Dia. Berterima kasih kepadanya. Meminta pengampunan dan meminta apa yang kita butuhkan. Dan Dia menjawab. Meskipun jawabannya mungkin lembut, dalam bisikan, seperti dalam situasi Elia, di kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Yaitu mungkin ya, tidak, atau tidak saat ini. Tapi Tuhan selalu menjawab. Sementara kita sebagai warga Indonesia, atau Bu Helen, Pak Alan berada di Indonesia, itu harus mengikuti hukum di Indonesia. Nah, kerajaan surga adalah kerajaan yang hanya dengan kerelaan. Tidak ada paksaan untuk mengikuti hukum, tidak ada polisi, tidak ada penjara atau pengadilan. Tetapi ketika kita mengikutinya, mengikuti Yesus, dalam Matius 25 ayat 34 berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Luar biasa.
Dia memilih kita untuk diadopsi sebagai putra dan putrinya. Kita bisa melihat di Efesus pasal 1 ayat 4. Jadi bagian selanjutnya dalam doa Bapa kami tentang pengampunan adalah salah satu dari hukum kerelaan ini. Kita punya pilihan apakah kita mengikutinya atau tidak. Yesus berkata, jika kita untuk mengampuni atau kita mengampuni, maka kita akan diampuni. Kita perlu mempraktekkan pengampunan itu. Ya, kita tahu melalui firman Tuhan bahwa dosa-dosa para ayah, orang tua kita, itu ditimpakan kepada anak-anaknya. Ada bagian firman Tuhan mengatakan itu. Kita tahu bahwa kadang-kadang hal-hal yang dilakukan oleh orang lain kepada kita begitu serius, sehingga kita merasa tidak dapat mengampuni dia atau mereka. Tapi Yesus berkata kita perlu mengampuninya. Jadi kita tidak lagi berada dalam beban apapun, karena Tuhan yang sudah memerintahkan untuk kita mengampuni. Dan karena kita sudah diampuni. Saya yakin kita semua memiliki orang yang sangat menyakiti kita di masa lalu sehingga sulit untuk dimaafkan. Saya bertanya-tanya apakah masih ada pengampunan di hati kita? Di hati Anda? Apakah seseorang di masa lalu pernah menyakiti Anda? Bahkan seseorang yang mungkin sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal dalam hidup Anda? Apakah Anda akan membiarkan ini menghentikan Anda untuk diampuni olehnya? Oleh Tuhan. Biarkan diri kita berhenti sampai di sini. Untuk merenungkan. Untuk memikirkan tentang bagaimana ketidaktaatan yang mungkin kita miliki. Dan sementara itu, kita tidak tahu seberapa banyak kita terluka. Anda tidak tahu seberapa banyak Anda telah terluka melalui pengalaman yang ada. Dan dalam segala ketulusan saat ini, biarkan saya mewakili untuk orang-orang yang mungkin Anda inginkan untuk meminta maaf, maka saya mewakilinya untuk meminta maaf. Saya meminta maaf atas nama semua orang yang telah menyakiti Anda. Izinkan saya memberi Anda kesempatan untuk bebas dari kepahitan dan sakit hati yang Anda rasakan. Maafkan agar Anda bisa dimaafkan. Ampuni agar Anda bisa diampuni. Pengampunan dan penyembuhan adalah satu hal yang tidak terpisahkan. Karena saat kita mempraktikkan pengampunan, maka kepahitan dan kemarahan kita disembuhkan. Dan kasih, yaitu karakter Kristus, menjadi pilihan yang sewajarnya kita ambil. Dan itu menjadi mungkin. Doa yang sudah tua, itu doa Bapa kami ini, dan tetap sama, adalah sebuah hal yang menjadi pembuka pintu bagi Kristus dan semua yang Dia miliki untuk Anda dan saya, untuk kita. Kehidupan yang berkelimpahan dalam roh yang menunjukkan buah roh dalam segala hal yang kita lakukan dan katakan. Sikap yang sama kita miliki untuk berdoa. Fokus pada siapa Tuhan sesungguhnya, di mana kita dalam hubungan dengannya, dan apa yang Dia telah lakukan untuk kita, adalah sikap yang perlu kita miliki saat kita berpuasa. Janganlah kita menarik perhatian pada diri kita sendiri. Karena jika kita melakukannya, kita tidak akan menerima upahnya. Lebih lanjut, di ayat 16. Saya tidak yakin bagaimana pendapat Anda. Tetapi jika saya membandingkan antara upah dengan membiarkan orang memperhatikan ataupun memandang pada saya,
dan berpikir bahwa apa yang baik adalah untuk mendapatkan upah kekal yang akan Tuhan berikan kepada saya, maka di antara keduanya saya tahu mana yang akan saya ambil. Melalui doa dan puasa, sebenarnya di sepanjang khotbah di bukit, Yesus menjelaskan bahwa Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Tuhan melihat di mana fokus kita, sikap hati kita, dan bukan hanya pada perkataan kita, apa yang kita lakukan, atau bagaimana penampilan kita. Matius 5 ayat 16 berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Biarlah cara Anda berdoa, berpuasa, dan mengampuni diperlihatkan sedemikian rupa di hadapan orang lain sehingga mereka dapat melihat hubungan Anda yang sebenarnya dengan Tuhan. Dan ingin memiliki hubungan itu juga. Dan oleh karena itu, semuanya kita akan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sudah mengajarkan kami berdoa. Kami ingin ya Tuhan mempraktikkan doa Bapa kami ini. Untuk kami sungguh-sungguh mengagungkan Engkau. Untuk kami sungguh-sungguh mengaku keberdosaan kami. Untuk kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu. Untuk kami sungguh-sungguh membawakan hal-hal ya Tuhan, di mana kami perlu mengampuni dan diampuni. Di mana kami membawa permohonan kami kepadamu. Di mana kami tahu ya Tuhan bahwa upah yang Engkau berikan adalah nyata dibandingkan apa yang kami cari di dunia ini untuk dilihat, untuk tampak religius, tampak baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajarkan melalui doa Bapa kami ini untuk kami fokus, memusatkan semuanya pada dirimu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.